udah dan belajar memang dari toxic relationship itu langsung kayak langsung bisa scanning, kayak bisa ngelihat cowok tuh udah ada tek gitu loh, udah bisa scanning ketahuan gitu ya. Ini gini oke, no, ini gini no gitu. Jadi mending selingkuh atau diselingkuhi? Enggak, dua-duanya. I don't take cheater because I don't cheat. Oke. Berarti nggak dua-duanya ya? Enggak. Terus pernah nggak berada di toxic relationship? Toxic relationship pernah sih, pernah. Dan ketika kamu berada di toxic relationship itu, apakah kamu realize, this is toxic gitu ya? Sebenarnya kan toxic relationship tuh behaviornya yang toxic, is not a person, it's behaviornya gitu. Terus kamu nyikapinnya gimana? Karena kan banyak orang yang mereka di toxic relationship, they don't realize that they're in a toxic relationship. Kecuali mereka pakai helicopter view dan mereka baru bisa lihat gitu. Iya, sama seperti orang-orang pada umumnya gitu. Cuma kalau aku tuh lebih kayak ketika lagi ada di toxic relationship itu aku nggak ninggalin sih, cuma kayak I don't mind looking for help from psychologist gitu. Jadi kayak you open to it gitu. I'm open to it gitu ketika lagi di toxic relationship yang padahal sebenarnya jawabannya adalah pergi gitu kan, tinggalin gitu. Tapi kayak ya pastilah gitu ada bandel-bandelnya gitu loh, kayak mau bertahan pasti pernah lah, pasti I think everyone pernah gitu. Karena kalau aku selalu ngelihat orang itu pasti bisa jadi baik gitu. I always see the best in people, and that's actually very wrong. Karena nggak semua orang ngelihat the best in me, and that's like sakit banget. Sakit banget kalau misalnya kita ngelihat dia tuh hal-hal yang baik tapi dia tuh tidak melihat kita yang baik-baiknya gitu. Itu sakit banget. Jadi aku kayak udah dan belajar memang dari toxic relationship itu langsung kayak langsung bisa scanning, kayak bisa ngelihat cowok tuh udah ada tek gitu loh, udah bisa ketahuan gitu ya. Ini gini oke, no, ini gini no gitu. Jadi udah agak bisa kayak gitu sekarang karena kan udah maksudnya experience ya. Iya, udah experience juga. Jadi kayak udah aku nggak mau. Tapi pada saat di toxic relationship bandel nggak mau keluar juga dari toxic relationship itu gitu. Tapi setelah sekarang kayak udah itu kan pengalaman ya, udah agak lama juga itu, jadi kayak udah nggak mau sama yang kayak gitu. Karena kita juga jadi toxic bisa tanpa kita sadari, kita juga jadi toxic ke dia, juga kita jadi toxic gitu. Karena kan relationship is about two people kan. Jadinya mau nggak mau pasti ada yang efek kedua-duanya juga. Gitu loh. Betul. Oke. Biasanya nih kalau misalnya dibucin, udah tahu belum kalau kita tuh punya games? What game? Jadi games. Kamu pilih, terus kamu jawab. Berapa heart banyak? To heart gitu, asik. Berapa banyak questions yang harus terpilih? Ya pilih aja dulu satu. Nanti kita pilih lagi. Pilih lagi. Aku nggak lihat loh tadi. Kelihatan soalnya. Buka aja. Aku yang baca. Oke. Apa pendapat kamu tentang hubungan yang sehat? Healthy relationship. Ya, your point of view tentang healthy relationship itu apa? It's something that we should pursue ya, karena it's very hard to have a healthy relationship if you don't know how to communicate, if you don't know how to be faithful, if you don't know how to provide someone the emotional needs they need. It's very hard. Jadi kalau misalnya I've been in a very healthy relationship, beda banget rasanya. Tenang. Hampir tidak ada berita. Setenang itu gitu ya. Setenang itu. Dan jangan salah loh, healthy relationship kadang juga suka boring karena kan healthy banget gitu kan. Kadang kan kita mungkin ada part-part yang ketika healthy relationshipnya healthy banget, ada yang kayak pengen deh misalnya kayak kita dibebasin nih kayak cause you're your own person, kayak you can do whatever you want gitu. Kadang tuh suka pengen diposesifin gitu, tapi kadang yang kayak gitu sih sebenarnya lebih ke komunikasi aja sih, kayak hey I feel like you need to like nggak tahu kayak
say something kalau ya maksudnya agak positif dikit lah biar kita merasa dicintai. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Tapi what I think about healthy relationship is something that we should pursue. Oke. Ya. Harus. Iya dong. Harus. Dan jangan salah ya, orang suka salah juga nih. Healthy relationship berarti tidak ada argument, berarti nggak berantem. Oh iya, exactly. Pastinya ada tetap namanya dua kepala dijadiin satu. Nggak mungkin bisa gitu. Nggak ada orang yang cocok kecuali memang mereka saling mencocokkan diri satu sama lain. Yeah. Dan bukan berarti ketika kita fight berarti relationship kita bermasalah atau toxic gitu. It's not about the fight, but it's about the repair after the fight. Yeah. Jadinya bukan karena gue di healthy relationship gitu ya, terus gue nggak pernah berantem nih, gue udah 5 tahun gue sama pasangan gue nggak pernah berantem. Pasti ada apa-apa kalau memang tidak ada pernah berantem gitu. Either salah satunya mungkin nggak mau ngomong, nahan, yang satunya malah berantem gitu. Akhirnya dipendem. Namanya relationship pasti ada isu, pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah sama sekali gitu. Cuman ingat aja ketika kita arguing, healthy relationship pun juga argue gitu ya. Argue pun juga sebenarnya membangun relationship kita tuh jadi lebih grow juga. Ada growing in relationshipnya juga gitu. Ini aja, oke. Mending selingkuh atau diselingkuhi? Enggak, dua-duanya. I don't take cheater because I don't cheat. Oke. Berarti nggak dua-duanya ya? Enggak. Oke. I will never cheat. No, never. Gak pernah ada historinya tuh, gak pernah. Dan kadang tuh suka bingung sendiri aja gitu Kak, kayak kok aku gak bisa ya gitu. Karena kadang kan adalah rasa pengen, misalnya pasangan kita selingkuh, aku juga pernah diselingkuhin gitu. Jadi misalnya pasangan kita selingkuh, aku tuh pengen kayak kok bisa ya, pengen deh bisa selingkuh. Tapi ternyata memang aku orangnya gak bisa. Jadi kayak okay, you know what, I'm not gonna take a cheater karena aku gak bisa selingkuh. Oke. Kalau dengar kata split bill di first date, apa pendapat kamu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ini paling sering heboh ya. Iya. Cuman permasalahan split bills gitu ya on the first date. Jadi menurut kamu gimana? For me it's okay di split bill karena kalau buat aku ya nggak tahu, mungkin terlalu independen apa gimana gitu. Tapi kalau karena setiap orang mereka punya opini, jadi bebas. Iya. Tapi kalau aku merasa kayak it's okay. Kenapa emangnya kalau split bill gitu? Toh I earn money gitu. Nggak apa-apa sih kalau split bill. Ya justru malah aku nggak pernah ngebiarin pacar aku tuh bayar terus, nggak pernah. Jadi kayak oke, hari ini kamu makan aku nonton ya. Oke, hari ini aku makan kamu nonton ya, kayak gitu. Jadi selalu gantian gitu. Dan memang enakan kayak gitu sih. So I don't like to be aku nggak suka menggantungkan diri semua orang aja. Jadi split bill itu kan termasuk ekspektasi kita, kayak kita pengen menggantungkan diri, minta dibayarin gitu kan. Aku sih nggak masalah ya. Tapi kalau orang-orang ada masalah dengan itu, mungkin mereka punya opini sendiri. Tapi kalau aku adalah salah satu perempuan yang merasa nggak masalah gitu. Dan itu juga menjadi perdebatan sebenarnya even di luar pun juga sama. Sebenarnya first date siapa yang bayar sih? Menurut kamu tuh first date siapa sih yang bayar? First date siapa yang bayar? Bareng. Kalau aku bareng. Iya, karena kan belum jadi pacar. Dan udah gitu kan kita makannya berdua ya. Maksudnya first date it's a first moment untuk ketemu gitu loh. Cuman memang banyak di luar sana yang bilang kalau harusnya cowok yang bayar gitu. Harusnya cowok yang ngajak. Kalau cowok yang ngajak, cowok yang bayar misalnya gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya tinggal permasalahan ya. Memang kalau memang bill datang, ya udah as a courtesy pun juga ya udah sama, karena kita makan sama-sama kan. Dan siapa nanti take over the bills ya udah, and then jangan lupa untuk say thank you. Karena orang suka banget itu yang tiba-tiba udah jadinya take it for granted gitu loh. Itu penting sih. I always say thank you ke misalnya apapun itu, sekecil apapun, kayak padahal kita nonton tiap minggu gitu, tapi I say it every week. Say thank you. It's aspiration juga kan, appreciation to him juga gitu loh. Jadi I don't mind paying the bill. Baiklah. Apakah kamu bisa melakukan long distance relationship? LDR. Bisa. Kenapa bisa? Bisa. Karena bisa asalkan gini. Asalkan that person is trustworthy. Asalkan that person memang commit. He is what he says he is. Aku bisa in relationship sama orang yang kayak gitu. As long as dia
as long as I feel secure sama dia Oke. gitu. Tapi kalau misalnya masih yang gitu ya nggak usah deh gitu. Dan maksud aku gini, kalau misalnya kita udah tahu bakalan LDR, kalau nggak bisa ya nggak usah pacaran dari awal, nggak usah, unless it's it's something yang tiba-tiba gitu in the future, misalnya tiba-tiba harus berangkat kemana gitu, udahlah gitu kan. Tapi kalau misalnya dari awal udah tahu memang udah LDR long dan distance merasa gitu. diri kita nggak mampu, ya jangan dilakuin. Jadi aku nggak. Tapi kalau aku pribadi, aku mampu aja asalkan orangnya bisa dipercaya, komunikasinya bagus, terus juga karena kan long distance itu kan komunikasi penting banget kan. Dan I've been in long distance relationship for 3 months kalau nggak salah waktu itu, dan everything baik-baik aja. Beda negara, baik-baik aja semuanya, karena dianya juga mature enough, I'm mature enough gitu, dan kita berdua punya kegiatan masing-masing. Jadi nggak mikirin terus gitu, enggak. Kita punya kegiatan masing-masing, kita punya kerjaan masing-masing yang kita lakuin on a daily basis. Justru aku adalah orang yang tidak bisa di donder tiap hari, nggak bisa. Kayak I need my time to be alone gitu. Jadi kalau LDR ya I don't mind, bukan orang yang kayak harus dan bareng love language-nya terus. juga bukan ini kan. Love language-nya kamu apa? Aku acts of service. Oh, acts of service. Ke orang ya, acts of service sama gift. Oke. Jadi ya nggak apa-apa banget LDR, karena memang nggak suka ditempel terus juga, kayak I need space, I need time. Oke, thank you so much ya. Makasih loh. Thank you for having me. Thank you. Dan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bintang tamunya siapa pasti lebih menarik lagi. Bye.